Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Yuri Anggela Irianto. Saya psikolog sekolah di SMA Avicenna Cinere. Siapa nih di sini yang punya moto kalau bisa besok, kenapa harus sekarang? Kalau bisa nanti, kenapa harus sekarang? Siapa yang masih suka nanti-nanti aja deh kalau mau ngerjain tugas, tapi kemudian dihantui perasaan nggak enak karena udah ngelakuin penundaan itu? Kalau kamu salah satunya, kamu bisa lanjut simak materi ini sampai beberapa menit ke depan. Saya izin share screen ya. Oke, kita coba berkenalan dulu sama yang namanya prokrastinasi. Prokrastinasi sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Mesir dan Yunani kuno. Salah satunya bisa dibuktikan dengan karya Hesiod di tahun 800 sebelum Masehi. Karya tersebut mengecam perilaku menunda-nunda pekerjaan yang menyebabkan banyak sekali kegagalan. Sebenarnya nggak semua perilaku menunda dapat dikatakan sebagai prokrastinasi. Prokrastinasi sendiri didefinisikan sebagai perilaku menunda dalam memulai atau menyelesaikan suatu tugas yang dilakukan dengan sengaja dan tidak rasional serta memiliki dampak negatif kepada pelaku. Ini menurut Steele dan Klingsik tahun 2016. Nah, untuk para pelajar nih kayak kalian, biasanya yang akrab adalah prokrastinasi akademik, yaitu kecenderungan untuk selalu menunda atau hampir selalu menunda mengerjakan tugas-tugas akademik dan selalu atau hampir selalu mengalami kecemasan yang mengganggu terkait dengan penundaan yang dilakukan. Buat kamu yang udah mulai menyadari mengenai kebiasaan menunda ini, selanjutnya kita coba lihat yuk dampak dari kebiasaan prokrastinasi ini apa sih sebenarnya? Parahnya, ternyata prokrastinasi akademik juga menimbulkan masalah lain nih, yaitu masalah psikis seperti menimbulkan penyesalan, perasaan bersalah, kecemasan. Itu masalah psikis yang disebabkan oleh prokrastinasi. Ada lagi permasalahan lain, yaitu permasalahan dalam menjalin relasi sosial, seperti menghindari dan bahkan memutuskan hubungan dengan orang lain. Hasil penelitian lain menunjukkan prokrastinasi juga menyebabkan terjadinya perilaku melanggar hukum, seperti penipuan, plagiarisme, mencontek saat ujian, menggunakan cara-cara dilarang dalam ujian, dan mengerjakan pekerjaan rumah dengan cara menyalin pekerjaan orang lain. Wah, setelah tahu dampak negatif dari prokrastinasi, yakin masih mau mempertahankan kebiasaan ini? Sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga kita kemudian melakukan prokrastinasi? Nah, di otak kita ada yang namanya prefrontal cortex. Dia adalah pemegang fungsi eksekutif otak. Kalau di sekolah, ada kepala sekolah bersama jajarannya, fungsinya memastikan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, fungsi prefrontal cortex yang ada di otak kita itu kayak gitu, memastikan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Ada lagi nih di otak kita, namanya sistem limbik. Sistem limbik ini adalah bagian di otak kita yang lebih banyak mengurus hal-hal yang lebih sederhana buat kelangsungan kehidupan kita. Berkaitan banget sama survival, rasa takut, senang, dan emosi lainnya. Pernah dengar nggak kalimat hati sama otak kita nggak bisa nyatu? Atau bingung nih, mau ikutin kata hati atau mau ikutin kata otak? Nah, sebenarnya ini yang lagi diomongin bukan benar-benar organ hati kita, tapi yang lagi diomongin si prefrontal cortex sama sistem limbik ini. Basically, yang terjadi ketika kita menunda pekerjaan adalah kita lebih mendengarkan si sistem limbik kita dan si prefrontal cortex-nya diem aja. Cara supaya kita nggak nunda-nunda lagi adalah kalau masalah kewajiban, jangan terlalu dengerin si sistem limbik kita. Coba lebih dengerin si prefrontal cortex-nya. Masalahnya, kalau prefrontal cortex kamu nggak pernah dipakai, karena lebih sering dengerin sistem limbik, akhirnya apa? Prefrontal cortex ini jadi masih kecil dan dia butuh diajarin supaya dia bisa ambil alih dan menang lawan sistem limbik dalam urusan pekerjaan atau kewajiban. Nah, buat kamu nih yang udah sadar dan pengen ngehilangin kebiasaan prokrastinasi ini, tenang, semua ada jalannya. Kita coba cari tahu pertolongan pertama pada prokrastinasi. Yang perlu kamu garis bawahi adalah kamu bukanlah seorang prokrastinator. Pisahkan dulu itu dari diri kamu. Kamu bukanlah seorang prokrastinator.
kamu memiliki kebiasaan menunda-nunda. Ini hal yang beda ya, sangat berbeda. Semua kebiasaan punya 3 bagian. Yang pertama adalah pemicu. Dalam kasus prokrastinasi, pemicunya selalu stres. Lalu kemudian ada yang kedua adalah ada pola yang kamu ulangi. Dan dalam kasus prokrastinasi adalah untuk menghindari melakukan sesuatu. Lalu bagian yang terakhir adalah reward. Dalam kasus prokrastinasi, reward-nya adalah kamu bisa menghilangkan sedikit stres kamu pada saat itu. Jadi, lain kali saat kamu berada dalam situasi di mana kamu merasa ragu atau ingin menunda sesuatu, menunda pekerjaan, apa yang akan kamu lakukan adalah, oh, ini aku pasti lagi stres karena sesuatu. Akui dulu stresnya. Lalu coba hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Saya ingin kamu menghitung supaya kamu bisa menghentikan kebiasaan yang tersimpan di sistem limbik dan supaya kamu bisa bangunin prefrontal cortex kamu. Sudah selesai menghitung, kamu bangunin prefrontal cortex kamu, lalu mulai aja bekerja. Langsung mulai. Hanya untuk 5 menit. Nah, yang kerennya nih, berdasarkan hasil penelitian, kalau kamu bisa memulainya, 80% dari kamu akan terus melakukannya. Biasanya sampai selesai. Well, every day spent procrastinating is another day spent worrying about that thing. And action will destroy your procrastinating. Oke, sekian sharing kita tentang prokrastinasi. Kalau kamu merasa video ini membawa manfaat buat kamu, atau minimal ada hal positif yang bisa kamu ambil dari video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Selamat merubah kebiasaan prokrastinasi kamu ya. Good luck! Bu Yuri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.